Tapi soal konflik ini bagaimanapun tidak boleh kita munafik, tidak boleh kita berbohong bahwa ada beberapa personal di dalam PBNU yang ingin mencari keuntungan pribadi lewat tambang ini. Saya yakin Yahya Holil Stakuf sebagai ketum PBNU itu memang sudah dirancang tidak akan terpilih lagi di muktamar berikutnya. Canggih betul cara. Canggih. Bahwa Yahya Stakuf adalah kaki tangan Zionisme dengan mengundang entah siapa yang orang bule tapi kok ternyata sudah mualaf ya, catatan yang saya dapat. Orang bule mualaf namanya Muhammad Khalil. Nah, dia ini bukan Gus Yahya yang bawa sebenarnya. Gus Dur yang bawa. Tuduhan Zionis ini kan bukan barang baru. Ini sama seperti Soeharto yang ingin memberangus musuhnya dengan tuduhan komunis. Hari ini dagangan yang paling laris untuk memberikan stigma buruk kepada orang lain kan Zionisme. Karena Israel lagi nggak populer kan hari ini. Kenapa timelinenya itu seolah-olah betul-betul didesak oleh Rois Am ini untuk segera mempercepat pemilihan ketua baru dan menunjuk PLT-nya itu Pak Zulfa itu. Ini terkoneksi dengan timeline pengelolaan tambang juga. Tambang ini harus selesai bulan Desember ini, tahun ini. Tunggu dulu. Berarti ini belum ada kontrak? Belum ditandatangani? Belum sama sekali. Yang membuat PBNU ini berkonflik hari ini adalah beberapa personal yang berusaha mencari keuntungan pribadi dengan menaiki tambang untuk PBNU ini. Ini lain lagi ceritanya. Kalau soal politik mungkin seperti itu grand design-nya. Tapi soal konflik ini bagaimanapun tidak boleh kita munafik, tidak boleh kita berbohong bahwa ada beberapa personal di dalam PBNU yang ingin mencari keuntungan pribadi lewat tambang ini. Tapi kan terbaca banget ini trajektorinya kalau kayak gini, Gus, bahwa oke, Anda mencoba untuk membuat kanalisasi tadi bahwa ini hanya orang-orang di internal, tapi kan sudah kelihatan banget ya bahwa trajektorinya memang sudah disusun dengan sangat baik. Orang-orang yang paham sedikit ilmu intelijen itu bisa langsung membaca yang seperti ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat komposisi pembagian keuntungannya kenapa kecil di awal, saya yakin Yahya Holil Stakuf sebagai ketum PBNU itu memang sudah dirancang tidak akan terpilih lagi di muktamar berikutnya. Wow. Saya yakin itu. Ya kita semua, apalagi teman-teman yang punya daya analisis intelijen lah gitu ya. Semua kan bisa menjadi eliciting gitu. Bisa pemunculan. Nah, nanti arahnya itu nantinya di 2029 ketua umumnya adalah orang pilihannya mereka. Dan mereka akan leluasa menggunakan NU sebagai tunggangan politik beserta uang-uangnya. Ini bukan bagi mereka, ini bukan uangnya NU bagaimanapun, ini adalah blessing dari presiden sebelumnya. NU kan cuma sebagai alat untuk numpang lewat saja sebenarnya. Jadi ya, canggih betul cara. Canggih. Nggak sempat kepikiran saya gitu. Saya juga ketika berusaha menganalisis ini selama berhari-hari, saya nggak apa-apa ya bersumpah pemirsa. Wallahi saya sambil nangis. NU ini dari dulu selalu seperti itu. Di zaman Orde Baru, zaman Gus Dur, selalu dikoyak-koyak, diuyak-uyak, selalu dicurigai sampai Gus Dur dibuat pemimpin tandingan Abu Hasan, Muktamar Jipasung, Gus Dur ditakut-takuti dengan panser tentara dan seterusnya. NU itu padahal pilar utama di negara ini. Tapi NU selalu dibegitukan dari zaman ke zaman. Dan ini bajingan-bajingan yang di dalam PBNU yang berusaha mencari keuntungan sendiri, mencari cuan untuk kepentingan perutnya sendiri ini tidak pernah berpikir secara historik dan cita-cita para pendirinya. Itu yang membuat saya tuh marah sekali dengan cuitan-cuitan tadi itu. Pada saat yang bersamaan muncul beberapa catatan juga yang tampaknya Gus Islah harus jelaskan ke kita juga. Misal bahwa Yahya Stakuf adalah kaki tangan Zionisme dengan mengundang entah siapa yang orang bule tapi kok ternyata sudah mualaf ya, catatan yang saya dapatkan. Yang kedua adalah ada uang ratusan miliar juga dari siapa namanya, mantan bendahara PBNU juga, Maming, apa namanya, bupati di Sumatera Selatan, junior saya sebenarnya dia, dan segala macam itu. Yang benar yang mana, Gus? Ini saya nanti disangkain jubirnya Pak Yahya lagi. Aduh, saya terus terang enggak. Kalau persoalan yang Maming itu saya nggak tahu sebenarnya. Ya kan saya ini Nadine pinggiran ini Puan. Siapa sih saya? Saya ini mungkin pemirsa ini tokoh-tokoh elit-elit NU ini kan mungkin nggak ada yang kenal dengan saya. Saya biasa aja gitu, orang biasa. Tapi begini, kalau soal Charles Holland Taylor yang menjadi tenaga ahli itu, yang memang orang bule ya? Orang bule mualaf namanya Muhammad Khalil. Nah, dia ini bukan Gus Yahya yang bawa sebenarnya. Gus Dur yang bawa. Dan ternyata dia berteman dengan semua orang di NU ya? Termasuk dengan Buya Syafi'i Ma'arif, dengan Gus Mus. Artinya orang ini yang membuat engagement antara NU dengan lembaga-lembaga internasional. Termasuk juga mencarikan dana untuk NU. Pada zaman dulu NU ini kan tidak pernah mau minta bantuan ke pemerintah.
Kalau muktamar itu justru orang-orang kampung yang mengharapkan barokah, bawa beras, bawa ini kan orang-orang kampung, nadiin petani-petani itu. Karena memang pemerintah menganak bawangkan NU pada masa itu. Jadi untuk menutupi shortage dari anggaran-anggaran NU itu banyak sekali mendapatkan sumbangan dari filantropi luar negeri. Nah, jalurnya itu adalah Charles Holland Taylor ini. Dari zaman Gus Dur. Dan bahkan Buya Syafi'i Ma'arif juga dari Muhammadiyah juga dekat dengan Charles Holland Taylor. Artinya ini bukan barang baru. Tapi Puang, tuduhan Zionis ini kan bukan barang baru. Ini sama seperti Soeharto yang ingin memberangus musuhnya dengan tuduhan komunis. Sama. Dulu kita ingat nggak? Presiden Sudarmono oleh Soeharto dibuat isu bahwa dia keturunan anak komunis dari Cerme, dari Gresik. Karena dia berkonflik dengan Pak Sudarmono, wakilnya sendiri. Artinya kalau hari ini dilakukan oleh orang-orang NU, ya ini bukan barang baru lagi. Hari ini dagangan yang paling laris untuk memberikan stigma buruk kepada orang lain kan Zionisme. Karena Israel lagi nggak populer kan hari ini. Saya kira kalau persoalan itu bukan saya mengatasnamakan Gus Yahya. Saya bukan membela juga Gus Yahya. Karena memang secara faktual, Charles Holland Taylor ini dari sejak zaman Gus Dur memang sudah riwariwi di kantor PBNU. Saya tahu persis itu. Dan saya kira Saifullah Yusuf juga tahu. Karena Saifullah Yusuf itu teman kuliah saya di UNAS. Jadi kita udah kenal lama lah gitu, dan kita tahu Charles Holland Taylor itu kalau ada seminar-seminar di PBNU, Charles Holland Taylor juga muncul pada masa Gus Dur itu. Ya, saya ungkapkan ini karena agar kemudian nanti orang bertanya, Gus, kenapa forum ini tidak membahas itu? Makanya kita munculkan ya. Tetapi kan lagi-lagi saya sambil bertanya begitu pikiranku masih pada bagian pertama tadi. Jadi NU mau dikangkangi, dirancang dengan sangat baik, bahkan term waktunya itu sudah disusun. 2027 nantinya akan ada Desember 2026 akan ada muktamar, siapa orang yang sudah disiapin, segala macam. Ternyata ujung-ujungnya itu ada 2029. Kalau begitu ceritanya, wajar kalau Anda khawatir NU bisa saja kecemplung kalau kayak gini. Bisa tercabik-cabik. Dan bahkan begini, Puang. Kenapa timelinenya itu seolah-olah betul-betul didesak oleh Rois Am ini untuk segera mempercepat pemilihan ketua baru dan menunjuk PLT-nya itu Pak Zulfa itu. Karena ini terkoneksi dengan timeline pengelolaan tambang juga. Tambang ini harus selesai bulan Desember ini, tahun ini. Tinggal berapa hari? Tinggal 15. Dan itu sudah benar, sudah terjadi. Ya belum terjadi kontrak, masih konflik seperti ini, otomatis timeline itu pasti akan tidak bisa dipenuhi. Tunggu dulu. Berarti ini belum ada kontrak. Belum ditandatangani? Belum sama sekali. Loh, saya dengar dari salah seorang tokoh di NU bahwa itu sudah ditandatangani. Sepengetahuan saya nih, dari yang saya pelajari dari berbagai bahan itu, memang dulu Ketua Umum PBNU Gus Yahya itu menandatangani mau bekerja sama dengan PT APN. Ini sudah sempat menandatangani itu. Sebelum uang-uang masuk ini memang sudah ada tanda tangan itu. Tapi kan kemudian ada proposal bisnis yang seperti itu, yang tidak fair itu. Kenapa tanda tangan kalau ternyata belum sepakat dengan proposal bisnis? Kan bukan penandatanganan kerjasama mungkin. Mungkin mungkin. Semacam mungkin MOU kali ya? Ya semacam pre-commitment gitu. Iya, pre-commitment. Jadi mungkin begitu prosesnya. Tapi kemudian berubah jalan di belakangan ini karena bisa jadi Yahya Holil Stakuf mencium ada gelagat yang tidak nyaman dan seterusnya. Atau mungkin juga karena klausul-klausul yang memberatkan PBNU itu. Mungkin juga. Sekarang bagaimana nasib dari konsesi tambang itu sendiri di tangan NU? Sepengetahuan saya belum ada satupun kontraktor pengelola tambang yang sudah membuat MOU dengan PT BUMN. Saya dengar ada pihak yang bersedia untuk membalikkan keadaan. Jadi bukan lagi 70-30, 70 PT Anugerah Perdana Nusantara, 30 NU, ini dibalik. 70-nya NU dan segala macam itu dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Kenapa nggak memilih itu? Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi saya dengar ada gitu. Ya, saya juga mendengar itu sih. Tapi saya yakin mungkin karena keburu konflik di dalam PBNU yang sedemikian meruncing itu, sehingga prosesnya mungkin tidak bisa terjadi. Oke. Itu saya meyakini itu. Penundaan itu terjadi karena konflik ini sudah terlanjur meledak gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ditambah lagi dengan timeline yang semakin mepet, di mana Desember ini sudah harus terjadi komitmen antara PBNU dengan pengelola. Ini kan betul-betul waktu yang tidak bisa dimundurkan lagi. Artinya nanti kalau memang tidak bisa dipenuhi bulan ini, semuanya kan restarting from zero. Iya. Jadi otomatis ini kan menjadi menjadi rush in hour gitu. Jadi harus bertarung dengan waktu. Yang saya bayangkan sekarang begini, Gus Isla ya. Sambil mendengarkan berbagai informasi tadi ini, saya membayangkan ada jalan keluarnya, ada pintu. Iya. Nanti kita ketemu di pintu yang terakhir tadi Gus Isla katakan. Tapi gini, bagaimana mau mencari pintu jika kemudian ada pihak yang telah terpenjara, tanda petik, istilahnya itu,
terborgol, tersandra. Sandra ini kan Tersandra karena ada duit tadi itu. ya. Saya bahkan mendengar ada pidato yang masih ada rekamannya, bagaimana apa namanya orang yang terlibat ini Ini Puang nih jangan-jangan orang pejaten. Tahu semua. itu bahwa dia apa namanya mendapatkan itu. Saya terpaksa tidak menyebut namanya karena saya tidak bisa memutarkan di sini ya. Iya, Tapi kalau saya ada pegang sekarang saya bisa. Kalau begitu ceritanya nggak bisa ketemu dong, maka kemudian konflik ini akan berkembang terus. Ya. Saya yakin Puang, apa yang saya usulkan tadi, daripada NU berkisruh terus seperti ini, mending dilakukan islah, rekonsiliasi. Caranya? Islah itu rekonsiliasi dan kemudian mempertemukan kedua pihak yang bertarung itu dengan catatan semua itu dilakukan konsesi tambang itu kembalikan saja ke negara. Dikembalikan ke negara. Kembalikan ke negara. Tapi pasti ada yang nggak mau. Terutama yang Yang sudah menerima uang ijon di awal itu. Pasti, karena dia terbeban hutang. Kecuali dia mau jadi preman sekalian, preman bersorban. atau si pemberi uang itu tadi mengatakan tak masalah. Kecuali dia banyak duit. Tapi kalau saya udah telanjur ngeluarin uang 40-70 miliar misalnya kepada orang lain, tapi ternyata dibatalkan sepihak, kalau saya mau ngamuk saya. Apalagi kalau membayangkan ternyata di lahan konsesi itu isinya Daging semua. daging semua. Wah, parah ini kan. Iya, betul. Jadi kalau buat saya ya, dari apa yang terjadi di PBNU setelah saya tahu banyak hal, sesuatu yang terjadi di balik layar dan berbagai orang ketika saya datangi, saya akhirnya berusaha melakukan investigasi. Saya ketemu dengan banyak orang, simpul-simpul yang kemudian pernah terlibat dalam urusan tambang ini. Saya datangi satu persatu dan bercerita banyak. Saya kemudian diberi pelajaran gitu, bahwa saya tidak lagi mau percaya 100% terhadap jubah-jubah kesalehan itu. Itu prinsip saya, Puang. Saya boleh berhusnuudzon, berprasangka baik. Tapi saya harus menyisakan residu setidaknya 15% untuk berprasangka jahat, berprasangka buruk. Suudzon harus saya sisakan di dalam kepala saya, karena ternyata apa? Semua kejahatan yang dilakukan dengan jubah agama itu akan berusaha berkesan terhormat. Ini yang terjadi di PBNU ini. Persoalan tambang ini kan guliran uang, gulipat uang, puluhan miliar jumlahnya yang dikantongi oleh hanya segelintir orang. Dia mempertaruhkan organisasi yang didirikan oleh para ulama yang tawadhu, berilmu, ahli ibadah, dan seterusnya, untuk kemaslahatan umat, tapi tiba-tiba ditelikung hanya untuk menjadi penumpang gelap. Ini yang membuat saya nangis, Bang. Asli ini saya mau nangis nih, karena bagi saya NU, silahkan orang NU itu pergi dari NU semua, biarkan saya sendirian mati dalam keadaan NU. Itu saya tuh. Gus, saya tidak ingin Sorry. saya tidak ingin sebenarnya saya ingin melanjutkan diskusi ini, tapi saya rasa ada saatnya memang kita harus mengakhiri dulu ceritanya. Ya, saya mohon maaf, Puang, saya banyak sekali bahan-bahan yang sebenarnya bisa saya berikan. Tapi kalau saya berikan hari ini, saya takutnya justru menambah konflik ini semakin runyam. Itu yang saya Ada masanya nanti akan saya buka semua. Kita doain ya Gus ya, teman-teman di NU bisa melewati tahapan ini ya. Amin. Meskipun sejujurnya dengan berbagai situasi itu tadi saya belum bisa ketemu ya, karena levelnya sudah jauh nih, pecat nih. Ya. Dan ada duit, uangnya jumlahnya tidak sedikit, orangnya jelas yang menerima, Yang memberikan jelas. yang memberikan jelas. Jejak digitalnya ada. Gus, makasih banyak ya. Makasih. Terima kasih atas kesediaan Anda menjelaskan hal yang sangat krusial ini.